Selamat datang di channel Milanisti Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan komen sebanyak-banyaknya, karena setiap tanggal 5 akan ada giveaway satu jersey atau jaket untuk satu orang pemenang. Forza Milan. Prediksi Spezia versus AC Milan 14 Februari 2021. Pemimpin klasemen AC Milan akan bermain tandang melawan tim promosi dan peringkat 16 Spezia pada pekan ke-22 Serie A 2020-21, Minggu 14 Februari 2021. Dengan Inter Milan yang setia membutuhkan mereka, Rossoneri pantang terpeleset di Stadion Alberto Pico. Milan 49 poin, hanya unggul 2 poin atas Inter. Pekan ini, Inter akan memainkan laga sulit kontra Lazio. Ada kemungkinan Inter kehilangan poin. Namun, Milan tak boleh semata-mata mengharapkan kekalahan Inter. Milan perlu fokus pada diri sendiri dan memburu kemenangan di markas Spezia. Spezia dan Milan sama-sama menang dalam laga terakhirnya di Serie A. Spezia mengalahkan tuan rumah Sassuolo 2-1 melalui gol-gol Martin Elik dan Emmanuel Gyasi. Sementara itu, Milan menghajar sang tamu Crotone 4-0. Di mana Zlatan Ibrahimovic dan Ante Rebic masing-masing menyerangkan 2 gol. Pada pertemuan pertama di Serie A musim ini, pada pekan ketiga, Spezia dihajar Milan 0-3 di San Siro. Milan menang lewat 2 gol Rafael Leao dan 1 gol Theo Hernandez. Mengacu pada pertemuan sebelumnya, juga melihat performa apik Milan, terutama dalam laga-laga tandang, Rossoneri layak difavoritkan menang. Dari data statistik singkat, Spezia memenangi 3 dari 6 laga terakhirnya di Serie A dan baru meraih 1 kemenangan kandang di Serie A musim ini. Sedangkan Milan selalu menang dalam 4 laga tandang terakhirnya di Serie A. Milan juga tak terkalahkan dalam 17 laga tandang terakhirnya di Serie A. Mino Raiola buka suara soal perpanjangan kontrak Donnarumma dan Ibrahimovic di AC Milan. Mino Raiola mengungkapkan perkembangan terbaru soal masa depan dua kliennya, yakni Gianluigi Donnarumma dan Zlatan Ibrahimovic di AC Milan. Baik Donnarumma dan Ibrahimovic yang menjadi salah satu faktor utama betapa impresifnya performa Milan musim ini bakal habis kontrak pada Juni mendatang. Raiola menghadiri rapat Lega Serie A di Palazzo Parigi pada Kamis 11 Februari 2021. Dalam kesempatan ini, Raiola mendapat pertanyaan dari jurnalis soal nasib Donnarumma dan Ibrahimovic. Setelah irit bicara pada kesempatan pertama dengan hanya berkata, mereka baik-baik saja, Raiola akhirnya memberikan sedikit penjelasan soal dua kliennya. Anda harus meninggalkan Gigio sendiri, karena dia berusaha mencapai sesuatu yang sangat penting untuk Milan dan karirnya, ujar Raiola seperti dikutip Football Italia. Sisanya akan dilakukan secara diam-diam, tanpa memberitahu apa-apa, seperti ini dan akan selalu seperti ini, tegasnya. Lebih lanjut, Raiola mengaku tak tahu secara persis apa keinginan yang ada di benak Ibrahimovic ketika pekan lalu menyatakan dirinya siap menaikkan kontrak baru. Ibrahimovic tidak mengejutkan saya. Saya telah mengatakan Zlatan adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Milan dan saya terbukti benar, tutur Raiola. Anda harus bertanya padanya apa yang dia maksud. Saya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Tetapi dia adalah seseorang yang meningkatkan semua orang. Dia tidak mementingkan diri sendiri dan dibutuhkan di Milan untuk kembali ke tempat mereka semula, lanjutnya. Mereka mengerti, saya sangat bahagia untuknya, untuk Milan dan untuk para penggemar mereka, tugasnya. Sejarah kolaborasi kelas Y2 legenda hidup AC Milan, Inzaghi kakak. Berbicara tentang barisan depan AC Milan era 2000-an, identik dengan 3 nama, yaitu Andriy Shevchenko, Filippo Inzaghi, serta Riccardo Kakak.
Terdapat beberapa penyerang lain seperti Rivaldo, Hernan Crespo, Alberto Gilardino. Tapi, ketiga orang yang disebut pertama terbilang lebih dominan. Baik Sheva, Pipo, dan Kakak memiliki keahlian berbeda. Sheva mengandalkan kecepatan. Pipo jago dalam penempatan posisi serta lihai melepaskan diri dari jebakan offside. Sedangkan Kakak seringkali mengelabui lawan berkat kemampuan olah bola kelas Wahid. Musim tertajam mereka terjadi pada edisi 2005-2006 saat koleksi gol ketiganya sama-sama menembus 2 digit di semua kompetisi. Andriy Shevchenko menempati posisi teratas dengan torehan 28 gol, diikuti Ricardo Kakak 19, kemudian Filippo Inzaghi 17. Sewaktu di Serie A Italia memasuki pertengahan Februari, tepatnya dalam pertandingan pekan ke-25 kontra Regina, Sheva dibekap cedera, sehingga produktivitas AC Milan secara otomatis bertumpu kepada Pipo dan Kakak. 12 Februari 2006. Kedua pemain ini ternyata sanggup menutupi ketiadaan Sheva dan membawa AC Milan memetik kemenangan telak 4-1 di kandang lawan. Filippo Inzaghi menorehkan hat-trick masing-masing pada menit ke-14, 51 dan 90 plus 2. Sedangkan Kakak mengkreasi 3 dari 4 gol tim. Khusus Filippo, hat-trick tersebut terasa istimewa, mengingat sang pemain sudah cukup lama tidak mengukir Trigo lagi semenjak membantu AC Milan mengandaskan Torino dengan skor telak 6-0 pada 5 Oktober 2002. Tak mengherankan bila Filippo Inzaghi tampak begitu gembira. Dia lantas berterima kasih kepada segenap rekan setim yang telah bekerja keras dan memberinya dukungan penuh berupa suplai bola sepanjang laga. Saya bisa mencetak 3 gol berkat bantuan rekan setim. Saya harus berterima kasih kepada mereka, ujar Filippo Inzaghi selepas laga. Ucapan terima kasih Filippo barangkali lebih ditunjukkan buat Ricardo Kakak. Maklum, seluruh golnya berawal dari aksi individual dan umpan matang gelandang berkebangsaan Brasil itu. Bentuk apresiasi Filippo terhadap Kakak bahkan sudah bisa dilihat di atas lapangan. Dia selalu menunjuk lalu menghampiri rekannya itu selepas membobol gawang Regina. Sungguh, kolaborasi yang sedap dipandang mata. Peluang terbuka, Milan ikut gabung dalam perburuan Isco. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan ikut terjun dalam perburuan gelandang serang milik Real Madrid Isco. Pemain asal Spanyol itu sudah menjadi bagian dari skuad Madrid sejak tahun 2013 silam. Ia sudah ikut berjasa membantu Los Blancos meraih sejumlah trofi juara. Akan tetapi, beberapa musim belakangan ini, Isco kesulitan mendapatkan kesempatan bermain secara reguler, khususnya sebagai starter. Ia pun dikabarkan mulai gerah. Pemain berusia 28 tahun itu pun pernah dikaitkan dengan beberapa klub seperti Arsenal. Namun, sampai sekarang, ia masih bertahan di Madrid. Belakangan ini, Isco dikabarkan sudah tak berniat bertahan lebih lama di Real Madrid. Jadi, ia pun disebut tak ingin memperbarui kontraknya di Santiago Bernabeu. Beberapa klub lantas dikabarkan mulai bergerak mendekati Isco. Mereka berharap bisa memanfaatkan peluang itu untuk merekrutnya dengan harga miring atau bahkan dengan gratis tahun depan. Kontrak Isco di Madrid memang akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang. Salah satu klub yang disebut ikut mengejar pemain serba bisa itu adalah AC Milan. Kabar tersebut dilansir oleh Milan Live. Rossoneri sendiri juga disebut memiliki keunggulan dibanding klub-klub lainnya. Sebab Milan punya relasi yang bagus dengan Madrid. Terbukti, Rossoneri sebelumnya sudah berhasil memboyong Brahim Diaz dan Theo Hernandez. Laporan itu juga menambahkan bahwa Madrid musim panas lalu sempat menawarkan Isco pada Milan. Sebagai imbalannya, mereka berharap bisa merekrut Ismail Bennacer atau memulangkan lagi Theo Hernandez. Namun proposal itu tak membuahkan hasil apapun. Laporan itu juga membeberkan klub mana saja yang menjadi saingan AC Milan dalam perburuan Isco. Setidaknya ada 5 klub yang menginginkan servisnya.
Mereka adalah Sevilla, Manchester City, Juventus, Napoli, dan Everton. Dari semuanya, Sevilla disebut yang paling sulit untuk memboyong Isco. Sebab ada kans mereka tak akan bisa membayar gajinya. Di Madrid, Isco disebut dibayar 6 juta euro setahun. Laporan itu juga menambahkan, AC Milan akan kembali mengandalkan duo Paolo Maldini dan Ricky Massara untuk membujuk Real Madrid agar mau melepas Isco ke San Siro dan bukan ke klub lain.